Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok analisis regresi linear berganda dengan dosen pengampu Bapak Anas Prayoga Nugraha dan anggota kelompok Irma Rizkyana, Habibah Eka Yasintasari, dan Muhammad Bagus Hikamul Ulum. Dari kelompok kami akan menyampaikan beberapa materi tentang analisis regresi linear berganda. Pengertian regresi linear berganda. Regresi linear berganda adalah model regresi linear dengan melibatkan lebih dari satu variabel bebas atau prediktor. Dalam bahasa Inggris, istilah ini disebut dengan multiple linear regression. Pada dasarnya, regresi linear berganda adalah model prediksi atau peramalan dengan menggunakan data skala interval atau rasio serta terdapat lebih dari satu prediktor. Skala data yang dimaksud di atas adalah pada semua variabel, terutama variabel terikat. Pada regresi linear, tidak menutup kemungkinan digunakan data dummy pada variabel bebas, yaitu data regresi linear dengan dummy. Jika jumlah variabel bebas atau variabel prediktor lebih dari satu, maka disebut dengan regresi linear berganda. Sedangkan jika jumlah variabel bebas hanya ada satu saja, maka itu disebut dengan regresi linear sederhana. Model regresi linear berganda dapat dirumuskan sebagai berikut. Y sama dengan A plus B1 X1 plus B2 X2 plus Bn Xn plus E. Keterangan: Y merupakan variabel terikat atau variabel respon. X merupakan variabel bebas atau variabel prediktor. A merupakan konstanta. B merupakan slope atau koefisien estimate. B. Asumsi klasik regresi linear berganda. Seperti halnya uji parametris lainnya, maka regresi linear juga mempunyai syarat atau asumsi klasik yang harus terpenuhi agar model prediksi yang dihasilkan nantinya bersifat blue atau best linear unbiased estimation. Asumsi klasik pada regresi linear berganda antara lain data interval atau rasio, linearitas, normalitas pada residual, non-outlier atau tanpa adanya data pencilan, homoskedastisitas, non-multikolinaritas, dan non-autokorelisasi. 1. Data interval dan rasio. Skala data semua variabel, terutama variabel terikat, adalah interval atau rasio. Asumsi ini tidak perlu diuji, cukup Anda pastikan bahwa data yang digunakan adalah data interval atau rasio. Kedua, linearitas adalah hubungan linear antara variabel bebas dengan variabel terikat. Asumsi linearitas diuji dengan uji linearitas regresi, misalnya dengan kurva estimasi. Normalitas residual. Residual adalah beda antara Y dengan Y prediksi. Y adalah variabel terikat, sedangkan Y prediksi adalah hasilnya persamaan regresi yang dibuat, sehingga residual dibangun dengan rumus Y kurang Y. Normalitas residual. Regresi linear dapat diuji dengan berbagai metode uji normalitas, seperti uji Shapiro-Wilk, Kolmogorov, Smirnov, sequence kurtosis test, dan berbagai jenis uji normalitas lainnya. Untuk asumsi klasik linear berganda 4 yaitu non-outlier. Outlier disebut dengan data pencilan atau data yang nilainya ekstrim atau lain daripada yang lainnya. Batasan outlier atau tidak bisa dilihat dari nilai absolut student-digit residual. Jika absolut student-digit residual lebih dari 3, maka sampel atau observasi yang dimaksud menjadi outlier. Untuk asumsi yang kelima yaitu homoskedastisitas. Homoskedastisitas adalah sebuah kondisi di mana varians dari error bersifat konstan atau tetap. Dengan kata lain, bahwa varians dari error bersifat identik. Untuk setiap pengamatan, kebalikan dari homoskedastisitas adalah heteroskedastisitas. Model regresi linear yang baik adalah model yang bebas dari kondisi heteroskedastisitas. Untuk menguji homoskedastisitas pada regresi linear, dapat digunakan uji homoskedastisitas dari Gleiser, uji Park,
uji weight, Spearman, heteroskedastisitas, dan masih banyak uji yang lainnya. Non-multikolinearitas adalah keadaan di mana terdapat interkorelasi atau korelasi kuat antar variabel bebas di dalam model dinyatakan ada interkorelasi jika korelasi antar variabel bebas di dalam model regresi linear berganda. Beberapa pakar menggunakan batasan lebih dari 0,9. Cara lain yang lebih objektif adalah dengan menggunakan nilai variance inflating factor tolerance. Dikatakan dengan ada multikolinearitas jika nilai VIF 10 dan atau nilai tolerance 0,01 berdasarkan uraian di atas, maka jelas sekali bahwa asumsi multikolinearitas hanya ada dalam regresi linear berganda dan tidak ada pada regresi linear sederhana, sebab pada regresi linear berganda ada lebih dari satu variabel bebas, sedang pada regresi linear sederhana hanya ada satu variabel bebas. Non-autokorelasi dapat diartikan bahwa terdapat korelasi antar waktu, sehingga bisa diartikan dengan mudah bahwa autokorelasi ini sering terjadi pada regresi linear dengan data time series atau runtun waktu dan jarang sekali terjadi pada data cross section. Data runtun waktu ini misalnya data runtun saham sebuah perusahaan per bulan dari tahun 2012 sampai dengan 2017, sedangkan data cross section misalnya data hasil dari kuesioner yang disebarkan pada semua siswa sebuah kelas di mana hanya diukur satu kali saja. Uji autokorelasi ini bisa diuji dengan menggunakan nilai Durbin-Watson dan Runge-test. Jika ada menggunakan uji Durbin-Watson, dikatakan tidak ada autokorelasi jika nilai hitung batas tabel dan 4 sampai dengan hitung tabel. Contoh kasus, seorang mahasiswa bernama Yuma melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi harga saham pada perusahaan. Di dalam penelitiannya, ia ingin mengetahui hubungan antara rasio keuangan per dan ROI terhadap harga saham. Dengan ini, Yuma menganalisis dengan bantuan program SPSS dengan alat analisis regresi linear berganda. Dari uraian di atas dapat variabel dependent adalah harga saham, sedangkan variabel independen adalah per dan row. Data-data yang dapat berupa data rasio dan ditabulasikan sebagai berikut. Untuk data tabulasinya dapat dilihat pada kolom yang sudah tertera, itu dari kolom yang pertama dari tahun 1990 sampai 2007 mengalami harga saham yang berbeda-beda dan serta per dan ROI-nya juga berbeda-beda. Yang selanjutnya yaitu langkah-langkah dalam menggunakan program SPSS. Yang pertama yaitu masuk program SPSS. Yang kedua, klik variabel view pada SPSS data editor. Yang ketiga yaitu pada kolom name ketik Y. Kolom name pada baris kedua ketik X1, kemudian untuk baris kedua lagi ketik X2. Yang keempat yaitu pada kolom label. Untuk kolom pada baris pertama ketik harga saham, untuk kolom pada baris kedua ketik per, kemudian pada baris ketiga ketik ROI. Yang kelima yaitu untuk kolom-kolom lainnya boleh dihiraukan atau isian default. Yang keenam, buka data view pada SPSS data editor. Yang ketujuh yaitu buka data view pada SPSS data editor, maka didapat kolom variabel Y, X1 dan X2, ketikkan data sesuai dengan variabelnya. Yang kedelapan, ketik analis regression linear. Yang kesembilan, klik variabel harga saham dan masukkan ke kotak dependent, kemudian klik variabel per dan ROI, kemudian masukkan ke kotak independen. Yang ke-10 yaitu klik statistik, klik cash view, diagnostik, klik all cash, klik continue.
Dan yang terakhir, klik OK, maka hasil output yang didapat pada kolom koefisien dan case view diagnostik dapat dilihat pada tabel hasil analisis regresi linear berganda berikut. Persamaan dari regresi linear sebagai berikut. Y sama dengan rumus Y sama dengan A plus B1X1 plus B2X2. Maka dapat ditemukan bahwa Y sama dengan 4662,491 ditambah min 72,482X1 ditambah 692,107X2. Maka Y sama dengan 4662,491 dikurangi 74,482X1 ditambah 692,107X2. Dari rumus di atas, maka keterangannya Y sama dengan harga saham yang diprediksi atau rupiah. A yaitu konstanta, B1 dan B2 yaitu koefisien regresi, X1 itu per, X2 yaitu ROI. Persamaan regresi di atas dapat dijelaskan sebagai berikut. Konstanta sebesar 4662,491 yaitu artinya jika X1 dan X2 nilainya adalah 0, maka harga saham Y nilainya adalah 4662,491. Sedangkan koefisien regresi variabel X1 sebesar min 72,482 yaitu artinya jika variabel independen lain nilainya tetap dan per mengalami kenaikan 1%, maka harga saham atau Y akan mengalami penurunan sebesar 74,482. Koefisien bernilai negatif artinya terjadi hubungan negatif antara per dan harga saham. Semakin naik per, maka semakin turun harga saham. Koefisien regresi X2 sebesar 692,107. Artinya, jika variabel independen lain nilainya tetap dan ROI mengalami kenaikan 1%, maka harga saham atau Y akan mengalami peningkatan sebesar 692,107. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara ROI dengan harga saham. Nilai harga saham yang diprediksi atau Y dapat dilihat pada tabel cash view diagnostik atau kolom predicted value. Sedangkan residual adalah selisih antara harga saham dengan predicted value dan STD. Residual adalah nilai residual yang telah terstandarisasi atau nilai semakin mendekati 0, maka model regresi semakin baik dalam melakukan prediksi. Dan sebaliknya, semakin menjauhi 0 atau lebih dari 1 atau min 1, maka semakin tidak baik model regresi dalam melakukan prediksi. Analisis regresi linear berganda ini biasanya digunakan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Apakah masing-masing dari variabel independen berhubungan positif atau negatif. Selain itu, untuk memprediksi apakah nilai dari variabel independen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan. Demikian materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.